صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. إله الورى سهل على كل من قرأ تصانيف حدد العلماء تعسرا. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير ياتي. وأصلح له كل شؤوني وجد له بعافية كبرى وأحسن له الجيرى. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير الهدي. وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثر. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير الهدي. وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. صلاة تسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا من أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علمك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama di tempat yang penuh dengan kemuliaan, tempat di dalamnya orang-orang berkumpul untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan tempat atau kehinaannya bukanlah tergantung tempatnya, akan tetapi sebanyak apa amal ibadah yang dilakukan di dalam tempat tersebut. Tempat yang makmur dengan ketaatan kepada Allah akan menjadi tempat yang jadi
paling terbaik di muka bumi ini. Dan tempat-tempat yang hanya dilakukan di dalamnya maksiat kepada Allah, diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempat tersebut menjadi tempat terburuk di muka bumi ini. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah. Dan tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala benci di muka bumi ini adalah pasar-pasar. Kenapa masjid menjadi tempat yang paling dimuliakan oleh Allah dan paling dicintai oleh Allah? Karena di dalamnya kebanyakan orang-orang yang masuk ke dalam masjid, mereka hanya menghendaki keridhaan dan mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya amal ibadah di tempat tersebut, karena banyaknya ketaatan yang dilakukan di dalam tempat tersebut, oleh karena itu juga masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tempat-tempat yang di dalamnya selalu dilakukan maksiat, entah itu tempat berkumpul di dalamnya laki-laki dan perempuan, atau itu adalah tempat diminum hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tempat yang disaksikan di dalamnya hal-hal yang mendatangkan kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah tempat-tempat terjahat atau tempat-tempat terjelek di muka bumi ini. Makanya dinobatkanlah pasar sebagai tempat-tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di pasar ada orang-orang yang mencuri, di pasar banyak orang-orang yang berbohong, di pasar banyak orang-orang yang mengganggu orang lain, di pasar banyak yang tidak menyayangi orang-orang yang membutuhkan kasih sayang, di pasar banyak hal-hal yang mendatangkan murka-murka Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau seandainya seseorang masuk di pasar, maka hendaknya dia membaca dzikrus suq. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dikatakan disunnahkan untuk orang yang hendak masuk ke pasar mengangkat suaranya dengan zikir tersebut, seperti orang yang ingin mengumandangkan azan. Tujuannya agar supaya apa? Agar supaya syaitan yang ada di pasar tersebut berlari mendengarkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kalau seandainya seseorang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir, maka setan akan berlari terbirit-birit. Maka setan akan kabur daripada tempat tersebut. Dan amal ini masih dilakukan oleh sebagian orang di pasar-pasar Tarim sana. Jadi kalau seandainya di siang-siang hari, tahu-tahu pada saat keheningan di mana-mana, tahu-tahu ada orang yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu tandanya orang tersebut mau masuk ke pasar. Ini adalah sunnah yang mungkin sudah mati di seluruh dunia. Mungkin sunnah ini adalah sunnah yang mati di seluruh dunia. Tidak ada lagi orang yang masuk ke pasar, masuk tempat di dalamnya perdagangan-perdagangan terjadi, kecuali disunnahkan untuk melafazkan daripada dzikrus suq tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mirip-mirip seperti zikir yang kita baca setelah salat, cuma ditambahi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Agar supaya kita terlindung daripada syaitan dan agar supaya dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada orang-orang yang berzikir pada saat kita masuk di tempat kelalaian tersebut. Oleh karenanya, karena tempat tersebut adalah tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling tidak disukai oleh Allah, maka hendaknya orang yang memiliki pengetahuan tentang apa yang Allah sukai dan apa yang Allah benci, ia selalu mencari dan selalu melazimkan dirinya di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Karena semakin dicintai tempat tersebut oleh Allah, kemungkinan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut semakin besar. Dan juga sebaliknya, kalau seandainya kita tahu bahwasanya tempat tersebut dibenci oleh Allah, tempat tersebut adalah tempat di mana syaitan bermukim, tempat di mana syaitan tinggal, tempat di dalamnya syaitan bermain-main, maka hendaknya seseorang tidak menginjakkan kaki ke tempat tersebut kecuali dalam keadaan darurat. Kalau seandainya ia memerlukan sesuatu, kalau seandainya ia terpaksa untuk mencari hal-hal yang harus ia cari di tempat-tempat tadi, baru ia injakkan kakinya kemana? Ke tempat-tempat tersebut. Makanya dianjurkan seseorang kalau seandainya masuk ke kamar mandi, tidak berlama-lama di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi tersebut adalah tempat orang membuka aurat,
tempat orang bermaksiat, sebagian daripada manusia pada saat mereka tidak merasakan dilihat oleh mata-mata manusia lainnya, mereka mulai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang sunyi. Nah, tempat-tempat seperti itu adalah tempat di mana syaitan bermukim. Ya, jadi dianjurkan kalau seandainya seseorang masuk ke kamar mandi, ia tidak berlama-lama di kamar mandi. Segera setelah ia menunaikan hajatnya, ia langsung bersegera keluar daripada kamar mandi tersebut. Karena hal tersebut adalah tempat tersebut adalah tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tempat tersebut disukai atau tidak disukai bukan karena tempatnya. Tempat dicintai oleh Allah, mendatangkan keberkahan karena ketaatan-ketaatan yang dilakukan di dalamnya, dan tempat menjadi tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan yang dilakukan di dalamnya. Alhamdulillah berkumpulnya kita di tempat yang penuh dengan berkah ini dalam rangka untuk menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita menjadi orang yang berakal, agar kita menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu bukan orang yang tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Akan tetapi orang yang cerdas adalah yang tahu yang mana yang lebih baik sehingga ia melakukannya, dan tahu yang mana yang lebih buruk sehingga ia akan menghindarinya. Kalau seandainya seseorang dihadapkan dengan dua perkara yang baik dan yang lebih baik, maka kalau seandainya orang tersebut berakal, orang tersebut adalah orang yang faham tentang ilmu agama, ia akan lebih mengedepankan hal yang lebih baik daripada yang baik biasa-biasa saja. Makanya terkadang seseorang tidak memahami kemuliaan ilmu dan kemuliaan menuntut ilmu. Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu ardhah pernah di dalam majelis ilmunya, beliau sedang mengajarkan seperti biasa, mengajarkan orang-orang tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kebetulan berbarengan dengan berkumandangnya azan. Maka salah seorang daripada yang hadir di tempat tersebut berdiri meninggalkan majelis ilmu yang diajarkan oleh Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu ardhah. Al-Imam Malik lantas mengucapkan kepada pemuda tersebut, "Laisa ma tadhhabu ilaih bi afdala mimma nahnu fihi idza sahhatin niyyah," kata Imam Malik. Apa yang engkau ingin lakukan pada saat ini, engkau berdiri ingin menjawab panggilan Allah, ingin melaksanakan salat berjamaah, apakah engkau kira itu lebih afdal daripada menuntut ilmu? Kata Imam Malik, itu tidak lebih afdal daripada menuntut ilmu jika engkau menuntut ilmunya dengan niat yang betul. Jadi menuntut ilmu itu terkadang lebih baik daripada salat sunnah, terkadang lebih baik daripada puasa, terkadang lebih baik daripada amal ibadah yang kita lakukan. Makanya kalau seandainya ada majelis ilmu, maka hendaknya orang yang menyadari bahwasanya majelis ilmu tersebut memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia menghormati majelis tadi. Ia duduk dengan bersahaja, ia duduk dengan benar, ia mendengarkan apa yang dikatakan di dalam majelis tersebut. Mungkin saja ada kesadaran-kesadaran yang datang daripada lafaz-lafaz orang yang memimpin majelis tadi atau yang mengajar di majelis tersebut. Orang yang mengajar di sebuah majelis bukanlah orang yang paling afdal di antara kita, tidak. Orang yang paling afdal, orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling renyuh di sebuah majelis. Kalau kita periksa satu-satu, di antara hati-hati kita semua, maka hati yang paling dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang merasa bahwasanya dirinya adalah paling rendah. Hati yang merasa bahwasanya dirinya lah yang paling butuh. Hati yang paling merasa bahwasanya dia adalah hati yang paling berlumuran dosa. Pada saat seseorang menyadari bahwasanya dia berlumuran dosa, kemudian dia menyesal, kemudian dia mengetahui bahwasanya hal yang selama ini ia lakukan adalah hal-hal yang salah, ia akan beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan ini adalah pintu dia untuk menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli, di dalam sebuah hadis qudsi. Saya bersama orang-orang yang renyuh hatinya karena Allah. Saya bersama orang-orang yang rendah hatinya karena Allah. Saya bersama orang-orang yang menyesali dosa-dosanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya amal taat yang kita lakukan ataupun amal maksiat yang kita tidak sengaja laksanakan, terkadang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah yang tahu. Terkadang ada maksiat-maksiat yang kita lakukan, kemudian ternyata maksiat tersebutlah yang mengantarkan kita ke pintu taubat dan penyesalan, sehingga kita merasa tidak lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lainnya,
dan kita derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang-orang yang kerjaannya sehari-hari adalah berlaku taat. Ia melakukan ibadah, ia berusaha untuk menjadi orang saleh. Namun amal salehnya tersebut dibarengi dengan pemandangan dia akan dirinya sendiri. Ia memandang dirinya sebagai orang yang hebat, orang yang mampu, orang yang lebih saleh daripada orang lainnya. Ketaatannya tersebut bukan mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru menjadikan dia di bawah derajat orang-orang yang bermaksiat kemudian menyesalinya. Jadi penyesalan atau pengetahuan kita tentang kesalahan itu dapat mengantarkan kita kepada mahabbatullah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang sering bertaubat. Nah, kalau seandainya dikatakan sering bertaubat, pasti dimulai dengan sering menyadari kesalahan. Dari mana seseorang menyadari kesalahan? Daripada pengetahuan-pengetahuan ilmu yang dia dapatkan. Jadi majelis ilmu mengantarkan kita kepada kesadaran, kesadaran mengantarkan kita kepada penyesalan, penyesalan mengantarkan kita kepada pintu taubah, dan taubat kepada Allah menghantarkan kita kepada mahabbatullah subhanahu wa ta'ala, cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi berkenaan dengan ini ada beberapa amal yang lebih baik terkadang. Ini perlu disebutkan juga karena berkenaan dengan salat berjamaah. Banyak orang-orang menyangka salat jamaah itu yang penting adalah ada imam, ada makmum. Yang penting adalah ada imam dan ada makmum. Karena kalau seandainya seseorang hadir salat berjamaah, tentunya orang tersebut ingin mendapatkan fadilah dan pahala daripada salat berjamaah. Salatul jamaati tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah, kata Rasulullah. Salat berjamaah lebih afdal daripada 27 derajat daripada salat sendirian. Nah, ada beberapa kesalahan atau tidak dinamakan kesalahan, tapi kurang tepatnya pengamalan yang kita sering temukan di masjid-masjid, entah itu di sini atau di tempat-tempat lainnya. Apa itu? Bahwasanya salat berjamaah itu seharusnya dilakukan bersama imam. Imam yang pertama. Imam yang pertama. Kalau seandainya salat berjamaah sudah selesai, kemudian makmum semuanya sudah salam dan ada beberapa orang yang masbuk, orang masbuk tersebut lebih baik tidak kita jadikan imam. Kenapa? Karena hal tersebut dapat menggugurkan daripada fadilah salat berjamaah. Ingat, ikut berjamaah bersama orang yang masbuk, salatnya sah atau tidak? Salatnya sah. Jamaahnya sah atau tidak? Jamaahnya sah. Tapi dapat fadilah salatul jamaah atau tidak? Dia tidak mendapatkan fadilah daripada salat berjamaah. Nah, ini kesalahan yang banyak terjadi di mana-mana. Jadi kalau seandainya ingin salat berjamaah, bagaimana? Lebih baik kita tunggu makmum-makmum yang masih wudu misalnya. Atau kalau seandainya kita berbarengan dengan orang-orang lain, maka adakan salat berjamaah sendiri-sendiri. Masing-masing, jangan mengikuti orang-orang yang masbuk. Bukan karena kita tidak mau jadi makmumnya dia, akan tetapi karena kita tahu bahwasanya meskipun salat jamaahnya sah, tapi fadilah yang kita harapkan daripada salat berjamaah tersebut tidak kita dapatkan. Nah, dan juga ada beberapa amal atau kesalahan yang menjadikan salat jamaah itu tidak mendapatkan pahala juga. Apa itu? Banyak. Di antaranya adalah mendahului imam. Mendahului imam. Imam belum rukuk, dia sudah rukuk duluan. Imam belum i'tidal, dia sudah i'tidal duluan. Imam belum sujud, dia sudah sujud duluan. Nah, itu menjadikan salat berjamaahnya di saat itu tidak mendapatkan fadilah. Kemudian selanjutnya adalah membiarkan shaf yang di depannya kosong, kemudian dia mengisi shaf di belakangnya terlebih dahulu. Ini sangat banyak. Terlebih-lebih kalau seandainya masjidnya tersebut lebar. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan pernah mengisi shaf kedua kecuali kalau seandainya shaf pertama sudah penuh. Kalau shaf pertama belum penuh, maka jangan kita salat di shaf yang kedua, karena salat di shaf kedua sebelum shaf pertama penuh itu menjadikan seluruh orang yang di shaf kedua semuanya tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Ini masalah besar ini, bukan masalah kecil. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya sebelum salat beliau selalu menegaskan, "Sawwu sufufakum, istawu wastaqimu." Rapikan shafnya, rapikan barisannya, isi yang kosong juga, yang kosong dulu.
Jangan mulai saf kedua sebelum saf pertama penuh. Itu adalah yang dilakukan rutin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum salat. Sampai kapan Rasulullah masih terus mengingatkan, kata sahabat, hatta idza ra'ana aqalna. Sampai Rasulullah melihat kami itu sudah tahu masalah ini. Kami sudah merapikan saf sendiri, kami sudah mengisi saf-saf yang kosong sendiri, baru kami tidak lagi diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah beberapa masalah penting yang sering terjadi. Nanti insyaallah di permulaan majlis kita selalu mentanbih kalau seandainya kita mengetahui ada hal-hal yang salah, insyaallah kita akan ingatkan bersama, karena tujuan utama daripada majlis ini adalah saling mengingatkan, an-nasihah fillah walillah. Karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau seandainya ada anggota majlis yang punya pertanyaan dan pertanyaannya dianggap penting, dari awal majlis boleh menuliskan daripada pertanyaannya, dan kalau seandainya Al-Faqir bisa jawab, insyaallah akan Al-Faqir jawab di akhir daripada majlis kita, insyaallah. Dan kita insyaallah akan melanjutkan daripada pembacaan kitab Risalatul Muawanah wal Mu'azarah wal Mudhaharah karangan Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Masih pembahasan tentang niat, kata beliau, al-halatu tsalitsah an ya'zima ala fi'li amrin la yastati'u fi'lahu fayasiru yaqulu law istata'tu 'amiltu falahu niyatu ma lil 'amil wa 'alayhi ma 'alayhi. Al-Imam Al-Haddad di pelajaran-pelajaran sebelumnya menjelaskan bahwasanya niat itu ada dua arti. Arti pertama daripada niat adalah motifnya seseorang untuk melakukan sesuatu, atau alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu dinamakan niat. Dan kemarin sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad bahwasanya yang semacam itu terkadang bisa lebih baik daripada amal itu sendiri. Karena niat adalah ibadah hati, dan ibadah hati jauh lebih besar daripada ibadah badan. Dan yang kedua, Al-Imam Al-Haddad menjelaskan bahwasanya niat artinya adalah keinginan melakukan. Bukan alasan melakukan, tapi keinginan melakukan. Ini juga dinamakan niat. Keinginan seseorang melakukan sesuatu itu juga dinamakan niat. Adapun yang seperti ini, keinginan untuk melakukan sebuah amal ibadah, apakah lebih baik daripada amal ibadahnya atau tidak? Kata Imam Al-Haddad, tidak. Kalau keinginan untuk melakukan sebuah amal ibadah itu tidak lebih baik daripada amal ibadahnya. Dan Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu ardhah membagi keinginan seseorang untuk beramal saleh menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orang yang ingin melakukan amal tersebut, kemudian dia berhasil mengeksekusinya, berhasil melaksanakannya. Dan yang kedua adalah orang yang ingin melakukannya, namun dia tidak melakukannya padahal dia mampu untuk melakukannya. Orang yang seperti ini dilihat terlebih dahulu. Apakah tidak jadinya dia di dalam melakukan tersebut hanya karena dia tidak mau, ataukah karena ada halangan-halangan yang menjadikan dia tidak bisa melaksanakannya? Kalau seandainya ia terhalang daripada amal tersebut, maka insyaallah amal perbuatannya sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Namun kalau seandainya niat tersebut pada saat menemukan kesempatan untuk melakukannya, dia tetap tidak melakukannya, maka ini adalah niat yang sia-sia. Dikatakan oleh Imam Al-Haddad sebelumnya bahwasanya niat atau keinginan untuk melakukan sesuatu baru dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jika keinginan tersebut jujur daripada hati kita. Tanda jujurnya adalah jika memiliki kesempatan, apakah kita lakukan atau tidak. Kalau seandainya kita memiliki kesempatan, tidak ada halangan sama sekali, dan kita mampu melakukannya, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya, maka niat tersebut berarti bukanlah niat yang jujur. Tapi kalau seandainya kita memiliki kesempatan, namun terhalang oleh halangan-halangan yang ada, tidak sempatlah ini dan itu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kejujuran niat tersebut, dan amal ibadah yang kita niatkan tadi sudah dicatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan di pelajaran sebelumnya. Begitu juga maksiat. Orang yang niat untuk bermaksiat kemudian melakukan maksiat, dosanya sudah dicatatkan. Dan kemarin sudah kita jelaskan masalah malaikat kanan dan malaikat kiri itu. Malaikat kanan
yang menyuruh malaikat kiri untuk tidak mencatat terlebih dahulu daripada dosa orang yang melakukan dosa tersebut. Mungkin saja dia taubat, dan pada saat dia taubat dosanya digantikan dengan hasanat, dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ia ingin melakukan sebuah maksiat, maka apakah dia sudah berdosa atau belum? Kata Nabi Muhammad, belum berdosa sampai dia melakukannya. Kalau seandainya ia ingin bermaksiat kemudian ia lakukan, maka dia baru dicatatkan dosanya. Nah, kecuali kemarin seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak melakukan maksiatnya itu karena dia tidak mampu. Orang yang tidak melakukan maksiatnya karena dia tidak mampu. Artinya di dalam hatinya ia ingin melakukan maksiat yang mendatangkan murka oleh Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala, namun dia urung melakukannya karena dia tidak mampu, bukan karena dia takut kepada Allah atau bukan karena dia tidak jadi menginginkannya. Ya, yang seperti ini kalau seandainya dia sudah benar-benar bulat tekadnya untuk melakukan maksiat, maka orang tersebut sudah dicatatkan menjadi orang yang berdosa dan sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya di buku amal catatannya. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya al-halatul tsalitsah. Ini penjelasan yang ketiga kata Imam Al-Haddad, keadaan yang ketiga adalah an ya'zima ala fi'li amrin la yastati'u fi'lahu. Dia berkehendak, bertekad untuk melakukan sebuah perkara yang memang dalam kenyataannya dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi dari awal dia niat, dia memang sudah tidak mampu. Dia memang tidak bisa melakukannya. La yastati'u fi'lahu, kata Imam Al-Haddad, yang tidak mampu ia lakukan. Fayasira yaqul, kemudian dia gara-gara hal tersebut, gara-gara dia tidak mampu, dia berkata, lawis tata'tu amiltu, kalau seandainya aku bisa, aku bakal beramal. Kalau seandainya aku bisa, aku akan lakukan ini. Kalau seandainya aku bisa, aku akan lakukan itu. Kata Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu arda, falahu niyyatu malil amil wa alaihi ma alaihi. Maka orang yang seperti ini, dia telah mendapatkan pahala orang yang mampu mengamalkannya kalau seandainya niatnya adalah niat baik, dan dia sudah mendapatkan dosa seperti orang yang melakukannya kalau seandainya niatnya adalah niat buruk. Ya, hanya di dalam ilmu fikih ada pembahasan masalah rukhsah. Rukhsah adalah keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya orang yang musafir, orang yang bepergian, kalau seandainya kota tujuannya sudah sampai marhalatain, sudah sampai 84 kilo atau 82 kilo, maka dia diizinkan di perjalanannya untuk melakukan jamak dan qasar. Jamak dan qasar tersebut merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang melanggar Allah? Orang yang memang ingin bepergian dengan tujuan maksiat. Kata ulama fikih, safar yang ia lakukan meskipun maksiat yang ia tuju itu belum dia lakukan sekarang. Misal, orang yang melakukan perjalanan jauh hanya untuk melihat aurat. Dia bertujuan ke masjid ini atau ke kota ini dan ke kota itu dengan tujuan ingin maling. Orang ini dinamakan al-'asi bis safar. Kata ulama fikihnya dinamakan apa? Al-'asi bis safar. Apa yang dimaksud dengan al-'asi bis safar? Al-'asi bis safar adalah orang, padahal orangnya belum sampai ke tujuan tersebut. Orangnya belum sampai kepada tempat yang ia tuju. Tempat yang seperti ini, kalau seandainya dituju dengan maksud maksiat, maka orang tadi sejak dia melangkahkan kakinya keluar